Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Di video kali ini masih video tentang novel The Story of Yi Chen. Video kali ini yaitu part ke-17. Sebelumnya di part 16 ya, ini masih dalam kondisi Yi Chen sedang menolong istrinya Xiao Juran yang sedang hampir dibuat tidak senonoh oleh seorang pengusaha alat bangunan ya. Jadi ini kejadiannya sangat luar biasa. Jadi Yu Chen sangat mengamuk sekali karena istrinya hampir saja dibuat tidak senonoh oleh pengusaha bangunan, dan dia memberi pelajaran kepada pengusaha tersebut beserta istrinya yang sempat memukul istri Li Chen. Ya, maksudnya istri pengusaha bangunan ya, bahan bangunan tersebut memukul istrinya Yi Chen. Oke, baik Sobat Rebahan, kita lanjutkan di part ke-17 ini. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta like, komen, dan share. Oke, kita lanjutkan dengan part ke-17 ya. Jadi Yi Chen ya mengatakan karena anak buahnya ini ya, dia mengatakan untuk menghajar si pengusaha bangunan itu ya, sangat murah untuk membunuh mereka dengan satu tembakan, membuat mereka merasa ingin mati tapi tidak bisa mati adalah akhir yang terbaik ya. Jadi mereka ini benar-benar dihajar oleh Li Chen ya. Dengan suara klik, tulang belakang Feng Shu juga patah lagi. Baik suami maupun istri menderita paraplegia, tidak akan bisa sembuh lagi. Chen Jekai melangkah maju saat ini dan berkata dengan hormat, "Tuan, 300 unit ekskavator yang aku pesan telah tiba. Selama kamu menurunkan perintah, mereka akan segera meratakan seluruh gedung grup bahan bangunan Tian Hao." Oke, Ijen mengangguk dan berkata dengan dingin, "Beritahu semua karyawan untuk mengevakuasi bangunan ini dalam 10 menit. 10 menit kemudian ratakan semua ini." Zhou Tianhao dan Feng Shui sangat ketakutan. Kerja keras seumur hidup mereka akan berakhir begitu saja. Hidup juga akan berakhir. Mereka hanya bisa menjadi orang cacat di masa depan. Tidak ada uang, siapa yang akan menjaga mereka? Yichen tidak peduli tentang ini. Dia meminta seseorang untuk menyalakan alarm kebakaran dan semua karyawan segera mulai mengungsi. Kemudian Yichen menggendong Xiao Juran yang sudah tertidur nyenyak dan meminta beberapa orang berbaju hitam untuk menggendong Zhou Tianhao dan Feng Shui yang cacat. Ketika semua orang keluar dari gedung perkantoran, seluruh gedung hampir selesai dievakuasi. Para karyawan mengira ada kebakaran, jadi mereka semua lari keluar seolah-olah melarikan diri dari nyawa mereka. Saat ini 300 ekskavator telah mengepung seluruh gedung. Ribuan orang yang dipanggil oleh Chen Jekai berada di pinggiran. Mereka sedang mengevakuasi semua karyawan.
Berdiri di tengah lahan luas, Yi Chen berkata kepada Zhao Tianhao dan Peng Su, "Aku ingin kalian melihat dengan mata sendiri bagaimana kerja keras kalian berubah menjadi abu." Usai bicara, dia segera berkata kepada Chen Jekai, "Biarkan ekskavator masuk, ratakan semuanya." 300 ekskavator mulai bergerak dengan penuh gairah. Bucket pada ekskavator membuat gerakan besar seperti 300 tank berat, langsung meruntuhkan seluruh pabrik, lalu meratakan dan meninggalkan puing-puing. Zhou Tianhao dan Peng Shui merasa putus asa di dalam hati mereka. Ini semua adalah kerja keras mereka. Gedung ini bata demi bata dan balok demi balok adalah hasil kerja keras paruh waktu mereka. Bisa dibilang bahwa gedung ini seperti anak mereka sendiri. Sekarang seorang merobohkan gedungnya sedikit demi sedikit. Ini bagaikan siksaan yang mematikan. Pada saat ini mereka berdua sama sekali tidak ada tujuan untuk bertahan hidup lagi. Hanya ada satu pemikiran di dalam benaknya, yaitu mati. Namun tidak mungkin terjadi. Yichen tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mati. Biarkan mereka menderita selama sisa hidup mereka. Kemudian Yichen berkata kepada mereka berdua, "Aku membiarkan kalian hidup, tetapi kalian harus ingat bahwa siapapun yang berani mengungkapkan identitas aku kepada dunia luar, aku pasti akan membunuh seluruh keluarganya tanpa menyisakan seorang pun. Bahkan seekor anjing pun tidak akan hidup." Mereka berdua ketakutan dan berteriak, "Tuhan, kami tidak berani, Tuhan. Bahkan bunuh kami pun kami tidak berani mengungkapkan identitas Anda, Tuhan." Cichen mengamuk melihat dua suami dan istri yang telah menjadi orang cacat dan grup bahan bangunan Tian Hao yang telah runtuh. Perasaan sakit hatinya akhirnya terlepas. Setelah itu dia berkata kepada Chen Jekai, "Panggil helikopter dan datang dan bawa aku dan istriku kembali." Chen Jekai segera mengangguk dan kemudian dengan hormat bertanya, "Tuan, aku lihat nyonya muda sepertinya telah diberi obat. Haruskah aku mengirimkan ke rumah sakit? Atau aku bisa mencari dokter untuk ke rumah?" Richard melambaikan tangan, "Tidak, langsung bawa kami kembali saja." Saat kembali ke rumah, Xiao Churan masih belum bangun. Ini terutama karena Yichen belum mengambil kembali energi spiritual di tubuhnya. Setelah pulang ke rumah dan membaringkan di tempat tidur, dia baru mengambil kembali energi dari tubuh Xiao Churan. Segera setelah itu, Xiao Churan perlahan bangun. "Suamiku." Xiao Churan membuka matanya, melihat wajah Yichen dan segera memeluknya dengan gembira. Kemudian tidak bisa menahan tangis. Yichen buru-buru menghiburnya. "Semuanya baik-baik saja, sayang. Jangan takut, suamimu sudah membawamu pulang." Sudah sampai rumah, Securan kemudian melihat sekeliling. Menyadari bahwa dirinya sedang berada di kamar tidurnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Zhao Tianhao, mereka tidak menggertak kamu kan?" "Tidak," Yichen berkata. "Zhao Tianhao dan istrinya telah menjadi paraplegia dan seluruh grup bahan bangunan Tianhao telah runtuh dan rata dengan tanah. Ini adalah karma dari melakukan banyak hal buruk." Securan terkejut. "Kenapa? Apa yang terjadi?" Yichen tersenyum tipis. "Aku memanggil beberapa teman untuk membantu dan menyelamatkan kamu keluar. Alhasil, seluruh gedung perkantoran dan pabrik grup bahan bangunan Tianhao hanyalah sebuah gedung yang lemah. Salah satu bengkel mereka meledak dan seluruh bangunan pabrik runtuh. Sayangnya, kamu tertidur saat itu. Jika tidak, kamu bisa melihat adegan yang sangat mengenaskan itu." Securan tidak dapat mempercayainya. Sebuah gedung yang bagus, tetapi hanya karena bengkel meledak dan semuanya langsung roboh. "Benar," Jijen mengangguk. "Sangat hebat. Aku rasa mereka telah dikutuk oleh Tuhan." Usai berbicara, dia segera mengirim pesan ke Chen Jekai dengan diam-diam.
Tangani bagian media, biarkan mereka menyebar berita bahwa grup bahan bangunan Tian Hao roboh karena ledakan di bengkel dan pabrik semuanya runtuh. Chen Jikai segera menjawab, "Jangan khawatir Tuan Muda, beritanya akan segera dipublikasikan." Beberapa menit kemudian, Xiao Churan masih berusaha mengingat detail sebelum dia tertidur. Ponselnya tiba-tiba menerima banyak notifikasi dari aplikasi berita. Dia melihat judulnya dan langsung tercengang. Berita utama dari semua berita hari ini adalah kecelakaan terjadi di grup bahan bangunan Tian Hao, kota Jinling. Kecelakaan itu disebabkan oleh ledakan bengkel yang menyebabkan seluruh gedung roboh. Beberapa orang meninggal. Pemiliknya Zhao Tianhao dan istrinya juga terluka parah. Dokter mengatakan mereka menderita paraplegia. Chen berkata pada saat ini, "Aku tidak berbohong padamu, bukan?" Baru saat itu Shen Churan mempercayainya dan berseru, "Benar-benar orang jahat pasti bakal mendapatkan karmanya sendiri." Setelah itu dia buru-buru bertanya pada Chen, "Ketika kamu pergi, orang jahat itu tidak melakukan apa-apa padaku, kan?" Chen mengangguk dan berkata, "Pakaianmu masih utuh ketika aku pergi." Istri Zhao Tianhao yang sampai terlebih dahulu dan menghentikannya untuk menganiai menganiayaimu menganiai menganiaya maksudnya ya, menganiayaimu. Curan meneteskan air mata. "Ichen, maafkan aku tidak bermaksud melakukan ini." Ichen buru-buru berkata, "Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan menyalahkanmu. Itu semua salah suamimu karena tidak bisa melindungimu dengan baik. Membiarkan orang jahat seperti ini masuk dan hampir menyakitimu." Cucuran sangat tersentuh di dalam hatinya. Dia dengan lembut memeluk Ichen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini dia menyadari bahwa perasaan Ichen terhadap dirinya sangat dalam, yang membuatnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hatinya. Pada suatu sore, grup bahan bangunan Tian Hao dirobohkan. Seluruh masyarakat kelas atas kota Jinling langsung tergempar. Meskipun berita mengatakan bahwa ini adalah sebuah kecelakaan, tapi tidak satu pun dari mereka yang akan mempercayai berita semacam ini. Semua orang segera mulai berspekulasi tentang tindakan orang besar ini. Setelah dipikirkan, hampir tidak ada orang di kota Jinling yang bisa melakukan langkah itu. Siapakah itu? Semua orang mulai memikirkan apa yang terjadi di kota Jinling baru-baru ini. Belasan Rolls Royce, lebih dari 10 juta uang tunai untuk membeli kalung permata, menjadi orang kaya tingkat dewa misterius yang menjadi populer di TikTok. Mengakuisisi grup Di Hao dan ketua dewan grup Di Hao yang menghabiskan 2 M untuk membangun hotel bintang 6. Belum pernah terjadi sebelumnya. Orang misterius yang menyewa seluruh Sky Garden di Buckingham Place dan merayakan pernikahan 2 orang. Dan pria besar ini yang menghancurkan grup bahan bangunan Tian Hao pada sore ini. Semua petunjuk ini mengarah pada satu orang. Satu-satunya kemungkinan untuk petunjuk ini adalah ketua dewan misterius grup Di Hao. Selain dia, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini? Saat ini identitas ketua dewan grup Di Hao menjadi semakin dalam di kota Jinling. Orang yang paling sedih di grup bahan bangunan Tian Hao dihancurkan adalah Nyonya Besar Xiao. Sekarang ekonomi keluarga Xiao sedikit tertekan. Dia masih berharap Xiao Churan dapat membujuk grup bahan bangunan Tian Hao untuk mengeluarkan sekumpulan bahan bangunan secara kredit terlebih dahulu, yang dapat dianggap sebagai solusi untuk tekanan keuangan. Tapi tak disangka seluruh grup bahan bangunan Tian Hao musnah dalam satu sore. Sekarang yang paling dikhawatirkan Nyonya Besar Xiao adalah masalah dana.
Bagaimana cara mengumpulkan sejumlah dana telah menjadi keinginan terbesar di hatinya. Securan tidak memberi tahu neneknya apa yang terjadi kemarin. Dengan pengalaman ini, dia diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan lagi ikut campur dalam urusan keluarga di masa depan dan hanya ingin berkonsentrasi untuk bekerja sama dengan grup di HAU. Hal-hal lain, bahkan jika nenek memohon padanya, dia tidak akan pernah ikut campur lagi. Keesokan harinya, kondisi mental dan fisik Xiao Churan sudah membaik dan tidak sabar untuk pergi bekerja. Jichen pergi jalan-jalan di pagi hari untuk membeli sayuran, dan ketika dia pulang ke rumah, dia melihat mertuanya Xiao Changkun duduk di sofa dengan ekspresi tertekan dan menghela napas. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Ayah, kenapa suasana hatimu buruk? Siapa yang membuatmu tidak bahagia lagi? Apakah kamu ditipu ketika membeli barang antik?" Xiao Changkun menyesap teh melati dan berkata dengan marah, "Jangan menyebut barang antik, sialan." Amarahku langsung meledak begitu menyebutnya. Apa? Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Kamu benar-benar tertipu?" Xiao Changkun berkata. "Bukan tertipu, tapi karena kuota lelang klub Zhenbao." Yichen bertanya dengan heran, "Apa itu klub Zhenbao?" Ini merupakan klub asosiasi barang antik di Jinling. Klub sering mengadakan acara pelanggan barang antik kelas atas. Barang yang dilelang adalah barang bagus yang tidak tersedia di pasar. Setiap keluarga memiliki hak untuk berpartisipasi. Ketika Xiao Changkun berbicara, jejak kekaguman muncul di wajahnya. Kemudian dia berkata dengan suara frustasi, "Keluarga Xiao hanya mendapatkan satu lembar kartu undangan dan nenekmu malah memberikannya kepada Xiao Hailong. Bocah itu tidak pernah melihat barang antik apapun dan tidak mengerti apa-apa. Dia pergi buat apa? Untuk mempermalukan dirinya." Ijen tahu bahwa ayah mertuanya sangat terobsesi dengan barang antik dan pasti sangat tidak senang jika dia kehilangan kesempatan ini. Jadi Yichen tersenyum dan berkata, "Ayah, jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu boleh pergi mencari calo untuk membeli satu kartu undangan." Ya, Xiao Changkun melambaikan tangannya. Penyelenggara lelang klub Zhenbao adalah keluarga Song. Keluarga Song adalah keluarga terkuat di kota Jinling. Tidak tahu seberapa banyak orang yang menginginkan kartu undangan mereka. Bagaimana aku bisa membelinya? Yichen tersenyum. Ternyata itu adalah lelang yang diselenggarakan oleh keluarga Song. Bukankah nona besar dari keluarga Song, Song Wenting, juga memohon dirinya untuk membantunya mengidentifikasi barang antik? Hal-hal kecil seperti kartu undangan ini seharusnya sudah bisa diselesaikan hanya dengan sapaan. Memikirkan ini, Yichen berkata dengan ringan, "Beberapa teman yang aku kenal kebetulan berasal dari keluarga kota Jinling. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan dua kartu undangan." Xiao Changkun tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Teman baik macam apa yang bisa kamu kenal? Aku rasa hanya beberapa teman yang tidak berguna itu. Bagaimana mereka bisa menghubungi keluarga Song?" Yichen tidak berbicara dan langsung turun ke bawah. Dia menelpon Song Wenting dan berkata, "Nona Song, bisakah kamu membantu aku mendapatkan dua lembar kartu undangan untuk lelang klub Zhenbao?" Song Wenting langsung berkata, "Tuan Ji, apakah dua lembar cukup? Jika tidak cukup, aku bisa memberikan beberapa lembar lagi." Yichen melihat kartu undangan itu dan berkata, "Cukup, hanya aku dan mertuaku yang ingin ikut berpartisipasi." Xiao Changkun adalah seorang penggemar barang antik. Xiao Churan dan ibu mertuanya sama sekali tidak tertarik. Kalaupun biarkan mereka berdua pergi, mereka akan bilang itu membuang-buang waktu saja. Yichen tahu model ayah mertuanya setelah insiden Jalan Guan Street sebelumnya.
Dia takut mertuanya seketika menjadi bingung dan ditipu oleh orang lain sampai celana pun tidak tersisa. Jadi dia harus mengikutinya dan mengawasinya. Dia juga ingin pergi ke sana dan melihat apakah ada ramuan atau harta karun langka di pelelangan. Berbicara tentang harta karun, Yichen langsung memikirkan batu yang bertuliskan kesehatan dan kemakmuran. Setelah menyelamatkan Dong Rolin, batu itu menghilang. Diperkirakan hilangnya pada saat sedang menyelamatkan Dong Rolin. Setelah itu dia kembali untuk mencari rute hari itu, tetapi tidak menemukannya. Untungnya energi dari batu itu telah diserap oleh dirinya. Kalau tidak, dia pasti sangat menyesalinya. Karena lelang klub Jenbao adalah harta berharga di dunia, mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu dari sana. Sampai Xiao Churan pulang kerja, Xiao Changkun masih terlihat lesu dan bahkan tidak ada nafsu untuk makan malam. Jiten tahu bahwa dia merajuk karena kartu undangan lelang. Saat ini Song Wenting menelpon dan berkata, "Tuan Yi, maaf, ada yang harus aku tangani di kota Hai siang ini. Sekarang aku sudah di lantai bawah rumah Anda. Aku akan membawakan kartu undangan kepada Anda." Yichen buru-buru berkata, "Aku akan turun dan mengambilnya." Usai bicara, dia segera keluar. Song Wenting sedang duduk di Rolls Royce-nya melihat Yichen keluar. Dia buru-buru keluar dari mobil dan menyerahkan 2 lembar kartu undangan. Yichen berterima kasih padanya dan segera kembali ke rumah tanpa berbicara banyak dengannya. Sampainya di rumah, mertuanya masih marah. Securan membujuknya, "Ayah, ayah, kamu jangan marah lagi. Nenek memberikan kartu undangan ini kepada Xiao Hailong karena dia berharap Xiao Hailong dapat mengambil kesempatan ini untuk mengenal beberapa orang di kelas atas dan terlibat dalam hubungan sosial." Ayahnya menghela napas. "Hei, nenekmu memang sangat pilih kasih sejak kecil. Dia tidak menyukaiku dan dia sangat menyayangi pamanmu dan Hailong. Sampai sekarang masih seperti ini, benar-benar menjengkelkan." Xiao Churan mengangguk tak berdaya. Dia juga tahu bahwa neneknya pilih kasih. Nenek selalu merasa bahwa ayahnya tidak ada harapan dan tidak memiliki kemampuan. Jadi dia lebih beruntung pada pamannya. Kemudian dia merasa bahwa dirinya adalah orang gadis dan tidak bisa mewarisi bisnis keluarga. Jadi dia semakin memanjakan Xiao Hailong. Kemudian dirinya menikah dengan Yichen. Neneknya semakin merasa tidak ada harapan dengan keluarganya. Saat ini Yichen berjalan ke depan dan menyerahkan 2 kartu undangan emas kepada mertuanya dan berkata, "Ayah, aku telah membawa kartu undangan yang kamu inginkan." "Apa?" Xiao Changkun melompat seperti ada spring loncatan di pinggulnya. Dia mengambil kartu undangan di tangan Yichen, buru-buru membukanya dan meliriknya. Dia sangat bersemangat sehingga tidak bisa berbicara. Securan yang di sebelahnya sangat terkejut. Dia mengambil kartu undangan di tangan ayahnya dan melihatnya. Ternyata itu benar-benar kartu undangan dari klub Zhenbao. "Hebat, Yichen, kamu benar-benar menantu yang baik." Wajah Xiao Changkun memerah karena kegembiraannya. Dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Yichen. "Putriku, menikahimu, dia benar-benar menikah dengan orang yang tepat." Hanya sebuah kartu undangan saja sudah bisa membuatmu sangat bahagia hingga pikiranmu menjadi tidak jernih. "Manlan," ibu mertua mengumpatnya. Xie Changkun memegang erat kartu undangan itu dan berkata kepada Manlan dengan tidak puas, "Apa yang kamu tahu? Ini kartu undangan dari klub Zhenbao." Usai berbicara, dia berkata kepada Yichen dengan senang hati, "Ayo duduk makan." Kemudian dia berkata kepada Xiao Churan, "Pergi ambil sebotol arak Hinggao di kamarku. Malam ini aku harus minum dengan menantuku."
Manlan melihat Xiao Changkun bahagia sampai gini. Dia menatap Yichen dengan tidak puas dan tidak bicara lagi. Xiao Churan juga sangat senang, tetapi dia juga memiliki beberapa keraguan. Setelah mengambil anggur itu, dia duduk di samping Yichen dan menyikunya. Dari mana kamu mendapatkan kartu undangan ini? Dia juga mencari tahu di perusahaan sore tadi dan ingin membantu ayahnya mendapatkan kartu undangan. Namun dia baru tahu bahwa kartu undangan dari klub Jenbao terbatas untuk setiap keluarga. Bagaimana Yichen mendapatkannya? Yichen tersenyum dan berkata, "Aku meminta kepada seseorang teman. Dia juga mendapatkan 2 lembar kartu undangan, tetapi dia tidak ingin pergi. Jadi dia memberikannya kepadaku." "Apakah ada kebetulan seperti itu?" Xiao Changkun agak tidak percaya. "Mengapa aku tidak pernah mendengar kamu mengatakannya? Kamu ada seorang teman dengan kondisi keluarga yang begitu baik. Apa namanya?" Yichen berkata dengan ringan, "Marganya Qin. Aku pernah membantunya di jalan Guan Street kemarin." "Ayah tahu?" Xiao Changkun juga terus-menerus mengangguk. Memang benar, orang itu bermarga Qin. Dia juga memberikan sebuah gelang giok yang harganya 5 atau 6 juta. Begitu Manlan mendengar bahwa orang itu memberikan sebuah gelang senilai 5 atau 6 juta, matanya langsung bersinar. "Gelang? Di mana? Tunjukkan padaku." Yichen sangat waspada. Di dalam hatinya dia berkata, "Bu, gelang itu ada di kamar tidur. Tapi aku berencana untuk mengembalikannya kepada orang itu." "Mengembalikannya?" Manlan tidak bisa menahan dan cemberut. "Apakah otakmu sakit? Barang seharga 5 atau 6 juta kamu ingin mengembalikannya?" Yichen berkata, "Aku hanya memberinya bantuan kecil dan dia memberikan barang yang begitu berharga. Itu tidak pantas." "Apa yang pantas dan tidak pantas?" Manlan berseru. "Jika dia berani memberikannya kepada kita, kita juga harus berani menerimanya. Di mana gelangnya? Jika kamu tidak mau, aku mau." Yichen tahu bahwa ibu mertuanya tidak ada pemikiran yang bagus. Gelang itu sebenarnya adalah hadiah yang ingin dia berikan kepada Xiao Churan. Tetapi dia belum menemukan alasan yang cocok untuk memberitahunya. Jadi untuk sementara dia masih menyimpannya sendiri. Tanpa diduga, mulut ayah mertuanya ini sangat cepat dan tiba-tiba langsung membongkarnya. Bukan Yichen tidak rela dengan gelang yang begitu mahal, lagi pula dia memiliki hampir 10 miliar di kartunya. Gelang semacam apa yang tidak mampu dia beli? Tapi intinya adalah dia merasa ibu mertuanya benar-benar tidak layak untuk membawa barang yang begitu berharga. Dia memiliki temperamen yang cerdik dan karakter yang picik. Mengenakan gelang seharga 20.000 hingga 30.000 sudah sangat layak untuknya. Namun Manlan, ibu mertuanya, tak mau melewatkan kesempatan kali ini. Gelang seharga 5 atau 6 juta akan sangat dikagumkan jika dia mengenakannya. Jadi dia berulang kali mendesak, "Di mana gelangnya? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya." Cacuran di sebelahnya juga tahu bahwa jika gelang ini benar-benar dikeluarkan dan sampai di tangan ibunya, maka gelang ini tidak bisa kembali di tangan Yichen lagi. Jadi dia juga berkata, "Bu, karena itu adalah barang yang ingin kita kembalikan kepada orang lain, jadi sebaiknya kita jangan mengeluarkannya. Jika jatuh atau tergores maka akan susah untuk menjelaskan kepada orang lain." "Benar-benar ingin mengembalikannya?" Manlan cemas berdiri dan menegur, "Apakah otak kalian semua ada masalah?" Securan tahu bahwa ibunya pasti akan bertindak tidak masuk akal. Jadi dia dengan tegas berkata, "Bu, sudah cukup. Aku sudah berdiskusi dengan Yichen tentang masalah ini dan kami sudah memutuskannya." Manlan juga tahu sifat Xiao Churan. Jika Xiao Churan bersikeras untuk mengembalikannya,
dia juga tidak bisa menghentikannya. Memikirkan barang jutaan yang akan dikembalikan, dia segera meneteskan air mata, menangis dan berkata, "Tidak apa-apa jika menikahi menantu yang tidak berharapan, tetapi bahkan putri sendiri pun tidak sepemikiran dengan aku. Lebih baik aku mati saja." Sejuran memberikan sepotong daging kepada ibunya dan berkata, "Sudah, Bu, aku akan membelikanmu gelang baru di masa depan. Ini yang kamu katakan." Hari pelelangan, Yichen baru saja keluar dari kamar dan datang ke ruang tamu pagi-pagi. Xiao Changkun sudah menunggu dengan tidak sabar dan menyambutnya dengan penuh semangat begitu dia melihatnya. "Yichen, ayo kita cepat pergi, jangan terlambat." Mengetahui bahwa dia bisa pergi ke pelelangan, Xiao Changkun tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam dan telah lama menunggu Yichen. Begitu dia melihat Yichen keluar, dia langsung menariknya pergi. Klub Jinbao adalah asosiasi barang antik yang dibentuk secara spontan oleh sekelompok penggemar barang antik di kota Jinling dengan base camp di sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota yang indah. Presiden asosiasi memiliki latar belakang mendengar bahwa dia adalah raksasa real estate di provinsi yang menyukai barang antik. Dia memimpin dalam menginvestasikan 100 juta yuan dan mengumpulkan sekelompok pebisnis yang juga menyukai barang antik untuk membentuk klub Jinbao. Yichen dan Xiao Changkun tiba di depan gerbang gedung klub Jinbao. Diselenggarakan memakir mobil, turun dari mobil dan melihat sekeliling. Pemandangan di sekitarnya sangat apik dan tenang dengan rasa kemewahan. Semua mobil yang diparkir di luar adalah mobil mewah, yang terpuruk adalah Porsche, BMW seri 5 yang dikendarai Yichen seperti burung pagar yang jatuh ke sarang burung ponik, sangat mempesona. Ketika mertuanya turun dari mobil, dia langsung ingin melangkah masuk. Xiao Changkun sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke acara mewah seperti ini. Dia terus melihat sekeliling, tetapi dia masih sedikit takut dan merasa dibatasi oleh sesuatu. Di pintu masuk, si Changkun menunjukkan kartu undangan dengan gugup. Dia sedikit khawatir di dalam hatinya, akankah dua kartu undangan yang didapatkan oleh Yichen ini palsu? Namun petugas keamanan di pintu segera melakukan verifikasi dan dengan hormat berkata kepada mereka berdua, "Silakan masuk." Xiao Changkun menghela napas dan lega dan berjalan masuk bersama Yichen. Mereka baru saja memasuki gedung di Xiao Hailong, dan Xiao Hailong yang berpakaian megah juga masuk dengan angkuh. Begitu dia masuk, Xiao Hailong mengerutkan kening, ekspresinya melintas keterkejutan. Yichen dan Xiao Changkun ada di sini. Kedua orang itu datang sini buat apa? Hanya ada satu kartu undangan di seluruh keluarga Xiao dan sekarang ada di tangannya sendiri. Apa kedua manusia ini menyelinap masuk? Memikirkan penyiksaan yang diderita di tangan Yichen sebelumnya, Xiao Hailong melangkah maju dengan marah dan berteriak, "Yichen, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu tahu di mana ini?" Yichen tiba-tiba mendengar suara bebek jantan Xiao Hailong dan tidak bisa menahan kerutan kening. Ketika Xiao Changkun melihat Xiao Hailong, dia tersenyum penuh kemenangan. "Ayah, Hailong, kamu juga di sini." Xiao Hailong tidak hanya meremehkan Yichen, tapi juga meremehkan paman keduanya, Xiao Changkun. Jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah ada kartu undangan?"
Tentu saja ada, Xiao Changkun berseru. Xiao Halong bertanya dengan agresif. Kalian berdua bisa mendapatkan kartu undangan. Dari mana asalnya? Ijen meriknya dan berkata dengan tenang. Xiao Halong, dari mana kartu undangan kami berasal? Apa hubungannya denganmu? Xiao Halong mencibir dan berkata, kalian berdua manusia lemah. Bagaimana bisa mendapatkan kartu undangan dari keluarga Song? Aku rasa kalian mencuri kartu undangan orang lain dan menyelinap masuk, kan? Gila. Jichen terlalu malas untuk menghiraukannya. Dia menoleh dan tidak mengatakan apa-apa. Sikap cueknya membuat Xiao Hailong semakin marah. Di matanya, Yichen hanyalah sampah tidak berguna. Dia tidak memiliki status sama sekali di keluarga Xiao. Statusnya sangat rendah. Dan sekarang Yichen juga bisa datang ke klub Zhenbao. Ini membuat Xiao Hailong merasa sangat terhina. Mengapa seorang bawahan yang lemah bisa berdiri di sini bersama dengannya? Xiao Hailong menatap Yichen, menunjuk ke hidungnya dan berkata, katakan, bagaimana kalian berdua bisa masuk ke sini? Yichen mengerutkan kening dan berkata kepada Xiao Changkun, ayah, jangan peduli dengan orang gila ini. Ayo pergi, jangan hiraukan dia. Berhenti, Xiao Hailong melangkah maju sengaja memblokirnya menatap dengan provokatif. Kamu masih ingin lari? Apakah kamu merasa bersalah? Kamu pasti menggunakan cara yang tidak pantas untuk masuk ke sini. Kamu tidak punya hak untuk menghadiri acara kelas atas ini. Tunjukkan undanganmu. Surat. Yichen juga marah meskipun dia sudah mentolerir setiap tindakannya, tetapi tidak mungkin baginya untuk membiarkan pihak lain menghinanya lagi dan lagi. Dia berkata dengan dingin, ingin melihat kartu undanganku? Kamu tidak pantas. Awas. Xiao Hailong mengerutkan kening dan amarahnya langsung memuncak. Di matanya, Yichen adalah seorang pengecut dan tidak berguna. Kali ini Yichen berani menyuruhnya awas. Xiao Hailong meraih lengan Yichen dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan berharap untuk bisa pergi. Xiao Hailong menembakkan pukulan dengan cepat, tapi langsung dihindari oleh Yichen dengan mudah. Selanjutnya, Yichen menggenggam pergelangan tangan Xiao Hailong, mengguncangkannya dengan ringan mencibir. Kenapa? Luka tanganmu sudah sembuh. Begitu sembuh, kamu langsung lupa akan rasa sakitnya? Xiao Hailong seketika merasakan ada kekuatan besar yang menghantam dirinya. Dia tanpa sadar berjalan mundur 2 langkah. Hati dipenuhi kemarahan sekaligus ketakutan. Ketakutan bocah ini cukup besar. Kekuatan bocah ini cukup besar. Mengetahui bahwa dirinya bukan lawan Yichen, Xiao Hailong mengutuk dengan dingin. Sialan, tunggu saja kamu. Dasar sampah tak berguna. Aku akan minta manajer untuk mengusirmu sekarang juga. Usai itu Xiao Hailong menoleh dan berteriak pada manajer di samping. Tidak lama kemudian seorang pria paruh baya yang mengenakan jas sepatu kulit berjalan kemari di belakangnya, diikuti oleh 2 penjaga keamanan. Pria paruh baya ini memiliki aura yang luar biasa. Dia tersenyum pada Xiao Hailong. Tuan Xiao, ada apa? Manajer, periksa kartu undangan mereka. Xiao Hailong menunjukkan jarinya ke arah Yichen berkata dengan tidak senang. Aku curiga bahwa kartu undangan mereka itu palsu. Demi privasi tamu, setiap kartu undangan tidak mencantumkan nama tamu. Hanya terdapat serangkaian kata sandi. Mereka dapat mengetahui nama-nama tamu dengan memasukkan kata sandi ke dalam aplikasi di ponsel. Ketika manajer melihat Xiao Hailong berpakaian mewah, dia langsung menebak bahwa Xiao Hailong adalah anak dari keluarga kaya. Kemudian dia menoleh ke Yichen. Yichen hanya mengenakan pakaian biasa. Dia tersenyum sinis berkata kepada Yichen, mohon tunjukkan kartu undangan Anda. Saya mau memeriksanya.
Meski sikapnya terkesan sopan, tapi terdapat penghinaan dalam sorotan matanya. Karena Yichen berpakaian biasa sehingga penampilannya sama sekali tidak terlihat seperti tamu terhormat yang punya kualifikasi untuk memasuki klub Jengbao. Yichen bisa merasakan tatapan penghinaan dari lawan. Hatinya kesal, dia berkata dengan dingin, "Bagaimana kalau aku tidak mau?" Manajer terbatu, tatapannya mendingin, lanjut bertanya, "Kalau begitu, bolehkah saya tahu dari keluarga mana Anda berasal?" Sebelum Yichen sempat berbicara, Xiao Hailong berkata terlebih dahulu, "Dia adalah anggota keluarga Xiao." Salah, dia adalah menantu tak berguna yang mengandalkan keluarga Xiao. Sebenarnya dia tidak layak untuk disebut sebagai anggota keluarga Xiao. Lebih tepatnya dia adalah anjing keluarga kami. Kata-kata menantu tak berguna yang mengandalkan keluarga Xiao membuat manajer segera menebak garis besar masalahnya. Bagaimana mungkin seorang yang berstatus tinggi di kota Jinling bisa menjadi menantu yang mengandalkan keluarga istri? Wajah manajer memuram berkata, "Katakan, bagaimana caramu bisa masuk ke sini?" Menghadapi pandangan sekelompok orang ini, Yi Chen sangat jengkel. Dia juga sangat kecewa terhadap perilaku pihak klub Jin Bao yang membeda-bedakan tamu. Dia berkata dengan dingin, "Tentu saja aku masuk dengan cara berjalan." Manajer sudah tahu bahwa Yi Chen berstatus rendah, jadi dia tidak bersikap baik lagi, melainkan langsung berkata dengan dingin, "Kalau kamu tidak mengikuti aturan dengan menyerahkan kartu undangan kepadaku untuk diperiksa, maka aku hanya bisa mengusirmu dari sini." Selesai bicara, manajer melambaikan tangan. Dua penjaga keamanan segera melangkah maju dan mengepung Yi Chen dengan tatapan tajam. Melihat kondisi ini, Xiao Changkun agak panik. Dia takut kartu undangan mereka benar-benar palsu. Alhasil dia buru-buru berkata kepada Yi Chen, "Yi Chen, aku rasa kita tidak usah cari masalah. Ayo kita pulang saja." Yi Chen mengerenyit bertanya dengan heran, "Ayah, kamu tidak mau menonton pelelangan lagi?" Xiao Changkun menggelengkan kepala, "Tidak mau lagi. Tempat seperti ini bukan tempat yang seharusnya kita datangi. Kalau sampai kita diusir keluar, itu akan sangat memalukan." Melihat ayah mertua telah mengambil keputusan, Yi Chen pun mengangguk dan membawanya keluar. Ini hanya acara pelelangan. Dia tidak menganggapnya penting. Karena ayah mertua tidak mau melihat lagi, maka dirinya pun tidak perlu tinggal lama di sini dan menghabiskan waktu dengan orang-orang ini. Jika Song Wenting bertanya pada dirinya, dia hanya akan berterus terang bahwa dirinya tidak berani meninggikan diri untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh keluarga Song. Setelah itu, Yi Chen berbalik dan pergi bersama ayah mertua. Xiao Hailong bertanya kencang ke belakang, "Hahaha, dua pengecut takut, tidak berani diperiksa. Beraninya kalian berharap untuk menghadiri acara pelelangan dari keluarga Song. Benar-benar cari mati." Yi Chen mengabaikannya dan keluar. Pada saat ini pula, kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Penonton meminggir dan memberi jalan di tengah. Seorang pria dan wanita melangkah masuk ke aula. Wanita mengenakan gaun malam hitam, berpenampilan cantik, postur tubuh langsing. Di bawah cahaya terang, dia terlihat cantik dan beraura elegan. Setiap gerakannya, bahkan postur berjalannya terlihat sangat anggun. Wanita cantik ini dapat dikatakan sebagai wanita tercantik. Xiao Hailong tercengang saat melihatnya. Song Wenting memasuki aula. Pandangan menyapu sekeliling, namun dia menemukan dua kursi kosong di area VIP di barisan depan. Dia pun bertanya, "Dua tamu VIP yang aku undang itu belum datang?" Bau
Punggui mengecek informasi tamu, mengernyit, lalu berkata, "Nona Song, kartu undangan dari 2 tamu terhormat tersebut telah diverifikasi. Artinya mereka telah menghadiri acara pelelangan kita. Tapi kenapa mereka pergi?" Usai itu dia segera memerintahkan orang di samping, "Panggil manajer." Manajer segera datang dan bertanya, "Tuan, ada apa?" Bayo Pengwi menunjuk ke 2 kursi kosong di area VIP, bertanya, "2 tamu terhormat telah memverifikasi kartu undangan, tapi kenapa mereka belum menempati kursinya?" 2 tamu terhormat, manajer tiba-tiba teringat pada seorang pria tua dan pemuda yang baru saja diusir olehnya. Jangan-jangan tidak mungkin. Kalau mereka punya kartu undangan dan merupakan VIP, kenapa mereka tidak mau diperiksa dirinya? Apakah karena marah? Celaka. Melihat manajer tampak panik, Bayo Pungwi menoleh ke penjaga keamanan di sisi lain berkata, "Kamu yang jawab." Petugas keamanan tidak berani merahasiakannya, segera menceritakan apa yang terjadi barusan. Mendengar itu, Song Wenting mengerutkan kening menatap Bayo Pungwi lalu berkata, "Tuan Bao, aku kejar Tuan Ji terlebih dahulu. Aku serahkan urusan ini kepadamu. Aku harap kamu dapat memberiku hasil yang memuaskan." Bao Pungwi mengangguk berulang kali. Setelah Song Wenting pergi, dia tampak murung menatap manajer. "Apakah kamu sudah bosan dengan hidup? Beraninya kamu menyinggung tamu terhormat yang diundang oleh Nona Song secara pribadi." Kaki manajer melemah, jatuh berlutut di lantai, menunjuk ke arah Seo Hailong yang berada tidak jauh darinya, berteriak, "Tuan Bayo, saya tidak bermaksud demikian. Bajingan itu yang mencelakai saya." Bayo Pongwi menendang wajah manajer dengan kuat, membuatnya tergeletak di lantai, mengutuk, "Siapa suruh kamu memandang rendah orang lain? Pergi dari sini sekarang juga. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Selain itu, kamu harus membayar kerugian yang kamu sebabkan hari ini sesuai ketentuan kontrak. Kalau kamu kurang bayar 1 sen, aku tidak akan mengampunimu." "Tuan, maafkan aku." Manajer sangat ketakutan. Kerugian ini amat besar. Kalau dia benar-benar harus ganti rugi, agaknya menjual semua barang yang dimilikinya pun dia tetap tidak akan mampu melunasinya. "Pengacara akan memberitahu kamu beberapa banyak kompensasi yang harus kamu bayar," ujar Bao Pugui dengan dingin. Manajer merasa pusing, berlutut di lantai, terus bersujud dan meminta maaf. Bao Punggui mendengarnya dengan jijik, mengedipkan mata ke penjaga keamanan kiri dan kanan, bersuara rendah, "Bawa keluar dan patahkan kakinya. Siapa suruh dia tidak punya mata? Dia telah bergelut bertahun-tahun di dunia bisnis, jadi dia tentu bukan orang yang berbaik hati. Dia memang tidak bisa meledak di depan umum, tetapi dia tidak akan pernah menaruh ampun saat menyelesaikan masalah di balik layar. "Tuan, saya telah menyadari kesalahanku. Mohon ampuni saya." Manajer sangat ketakutan sehingga dia terus memohon belas kasihan. 2 penjaga keamanan bergegas ke depan menyeretnya keluar. Bao Punggui mengalihkan perhatiannya ke Xiao Hailong, berkata kepada orang di samping, "Bawa Xiao Hailong ke sini." Xiao Hailong sangat bangga mengetahui bahwa pemilik klub Chen Bao ingin menemuinya. Dia sangat senang. Siapapun tahu bahwa pemilik klub Chen Bao memiliki latar belakang yang dalam. Jika dia bisa menjalin hubungan yang akrab dengan pemilik klub Chen Bao, itu tentu akan bermanfaat bagi dirinya di masa depan. Tiba di hadapan Bao Punggui, Xiao Hailong memulai menyanjung, "Salam kenal, Tuan Bao.
Saya telah mengagumi Anda sejak lama. Setelah berjumpa hari ini, saya menyadari bahwa Anda benar-benar orang luar biasa. Bau Pugui menggertakkan gigi dengan penuh emosi, menendang Xiao Hailong jauh-jauh, mengutuk, "Sialan, kamu Xiao Hailong, benar. Sialan, kamu Xiao Hailong, benar. Beraninya kamu menyinggung tamu yang diundang Nona Song. Tampaknya kamu sudah bosan dengan hidupmu." Oke guys, kita lanjut ke part 18 ya. Oke, part 17 sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan ke part 18.